Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ingin mencoba memaparkan mengenai analisis efektivitas antibiotik cotrimoxazole dan cefixim sebagai terapi demam tifoid pasien dewasa di Rumah Sakit Subang, Jawa Barat. Sebelum lanjut ke pemaparan, saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melati Romas dari kelas A13D dan rekan saya Agna Anissa dari kelas A13D, Muhammad Abdul Basir dari kelas A13D, Mufti Muhammad Taufif dari kelas A13D, Nevi Nurjahida dari kelas A13D, dan Rifjal Julfia dari kelas 13D. Baik, kita langsung saja ke pemaparan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Abdul Basir dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basir dari A13B. Akan menerangkan bahwa analisis efektivitas biaya antibiotik cotrimoxazole dan cefixim sebagai terapi demam tifoid dewasa rawat inap di Rumah Sakit Daerah Subang, Jawa Barat. Untuk bagian bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Demam tifoid atau tifoid abdominalis merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi, Salmonella enterica, Serovar, Paratifi A, B, dan C. Dapat menyebabkan infeksi yang disebut demam tifoid paratifoid. Penyakit ini mudah menular dan dapat menyerang banyak orang sehingga dapat menimbulkan wabah. Widodo et al. 2014 549 World Health Organization atau WHO memperkirakan di seluruh dunia terdapat 11 hingga 21 juta kasus dan sekitar 128.000 hingga 161.000 kematian akibat tifoid setiap tahunnya. Insiden demam tifoid terjadi di wilayah Asia cukup tinggi, yaitu dengan angka insiden lebih dari 100 kasus per tahun per 100.000 populasi. Widodo et al. 2014 549. Prevalensi tifoid di Indonesia sebesar 1,6% dari rentang 0,3% sampai dengan 3%, dengan 12 provinsi mempunyai prevalensi di atas angka nasional. Riskesdas 2008. Dalam pengobatannya, antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan terkait dengan banyaknya kegiatan infeksi bakteri diderita oleh banyak orang. Di samping itu, penggunaan antibiotik dapat menimbulkan masalah resistensi dan efek obat yang dikehendaki. Yuwono tahun 2004. Penggunaan dengan antibiotik merupakan suatu kelompok obat yang paling sering digunakan penyakit infeksi saat ini. Merupakan perkiraan sampai sepertiga pasien rawat inap mendapatkan antibiotik. Lim 1997. Pemberian antibiotik khususnya chloramphenicol dapat mengurangi komplikasi dan angka kematian dalam 48 pemberian antibiotik. Penderita akan merasa lebih baik dalam 4-5 hari. Suhu badan akan kembali normal. Masa inkubasi tifoid berlangsung selama 7-14 hari. Variasi antara 3-60 hari tergantung jumlah strain kuman yang tertelan. Sugiyanto 2002. Terima kasih. Saat ini demam tifoid merupakan penyakit endemik di Indonesia. Prevalensi demam tifoid di Indonesia diperkirakan antara 350 sampai 810 kasus per 100.000 penduduk per tahun, atau kurang lebih sekitar 600.000 sampai 1,5 juta kasus setiap tahun. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan diri, sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit tifoid ini. Dari WHO, World Health Organization tahun 2003 mengungkapkan biaya pengobatan demam tifoid tergolong tinggi. Penggunaan antibiotik dengan biaya yang relatif tinggi
belum tentu bisa menjamin efektivitas perawatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik serta biayanya pada pasien demam tifoid di rumah sakit. Keterbatasan biaya yang tersedia dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dari sudut pandang pasien, di mana kebutuhan pasien adalah biaya yang seminimal mungkin. Maka farmakoekonomi ini dimanfaatkan untuk membantu membuat keputusan dan menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Menurut Trisna tahun 2008. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan analisis ekonomi kesehatan yang disebut analisis biaya hasil atau analisis efektivitas biaya menurut Budman tahun 1996. Masih di bab 1 untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang tadi telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keefektivitasan terapi cotrimoxazole pada pasien dewasa demam tifoid. Yang kedua, bagaimana keefektivitasan terapi cefixim pada pasien dewasa demam tifoid. Dan yang ketiga, bagaimana keefektivitasan biaya antibiotik cotrimoxazole dan cefixim pada pengobatan demam tifoid di rumah sakit yang berada di Subang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keefektivitasan terapi obat cotrimoxazole pada pasien tifoid dewasa. Yang kedua, untuk mengetahui keefektivitasan terapi obat cefixim pada pasien tifoid dewasa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keefektivitasan biaya penggunaan obat cotrimoxazole dan cefixim pada pasien tifoid dewasa di rumah sakit yang ada di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelas A 13D. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis rancangan penelitian dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di daerah Subang, Jawa Barat, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan antara antibiotik cotrimoxazole dengan cefixim sebagai pengobatan demam tifoid dan keefektivitasan biaya yang dikeluarkan. Data yang diambil melalui penelusuran rekam medik pasien serta rincian biaya yang terdapat dalam data rekam mediknya. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di daerah Subang, Jawa Barat dimulai pada bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian adalah pasien dewasa yang menderita demam tifoid dengan menggunakan antibiotik cotrimoxazole dan cefixim yang dirawat inap di rumah sakit yang ada di daerah Subang, Jawa Barat dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2018, maka didapatkan 156 sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Kriteria inklusi: pasien menderita demam tifoid dengan umur di atas 18 tahun yang dirawat inap di rumah sakit yang ada di daerah Subang, Jawa Barat. Kedua, pasien demam tifoid yang menggunakan antibiotik cotrimoxazole dan cefixim. Karakteristik eksklusi: 1. Pasien meninggal dunia karena demam tifoid. 2. Pasien rujukan demam tifoid. 3. Pasien dengan penggantian terapi antibiotik. Saya akan
menjelaskan tentang metode farmakoekonomi, yaitu penggolongan data menggunakan perhitungan average cost effectiveness ratio atau ACER dan incremental cost effectiveness ratio atau INCER. ACER menggambarkan total biaya dari obat atau alternatif dengan outcome. Outcome klinik yaitu berapa rupiah per outcome spesifik yang dihasilkan. Alternatif tidak terlalu dilihat biaya untuk mendapatkan tujuan terapi yang spesifik. Rumusan perhitungan dari ACER yaitu biaya atau efektivitas terapi. Biaya ACER rata-rata biaya medik dari obat. Sedangkan efektivitas terapi pada pasien diberikan obat antibiotik cotrimazole atau cefixime, obat yang lebih ampuh dalam proses penyembuhan tifoid. Semakin kecil nilai ACER, maka alternatif dari obat semakin cost effectiveness. Saya dengan incremental atau INCER adalah rasio perbedaan biaya dari dua pemeriksaan alat kesehatan dengan perbedaan efektivitas masing-masing alat kesehatan. Rumus perhitungan dari INCER adalah total biaya atau efektivitas. Perhitungan INCER memberikan hasil negatif atau semakin kecil maka terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi berbandingan. Kesimpulan yang telah kita dapatkan bahwa demam tifoid merupakan infeksi yang membutuhkan terapi antibiotik. Pada penelitian kali ini, kami telah membandingkan antibiotik cotrimazole dan cefixime menggunakan metode perhitungan ACER dan INCER, di mana semakin kecil nilai ACER, maka alternatif dari obat tersebut semakin cost efektivitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.